Kekhalifahan Umayyah muncul sebagai kekuatan besar di abad ke-7 Masehi. Pendirinya, Muawiyah bin Abu Sufyan, mendirikan dinasti ini pada tahun 661 Masehi. Ini menandai titik balik dalam sejarah Islam. Umayyah menggantikan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Mereka memindahkan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap lanskap politik dan budaya dunia Islam. Muawiyah, seorang politisi dan administrator yang handal, mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui aliansi strategis dan kampanye militer. Dia menetapkan sistem suksesi turun-temurun. Keputusan ini merupakan perubahan dari sistem pemilihan sebelumnya. Kekhalifahan Umayyah berkembang pesat di bawah pemerintahan Muawiyah. Dia mengintegrasikan wilayah yang luas ke dalam kekaisaran Islam. Tanah baru ini termasuk Persia, Afrika Utara, dan sebagian Asia Tengah. Periode awal Umayyah ditandai dengan konflik dan tantangan internal. Muawiyah menghadapi oposisi dari Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya. Persaingan ini menyebabkan perpecahan dalam komunitas Muslim. Terlepas dari tantangan ini, Umayyah mendirikan kerajaan yang stabil dan makmur. Kekhalifahan Umayyah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik, sosial, dan budaya dunia Islam. Warisannya terus mempengaruhi Timur Tengah dan sekitarnya. Dinasti Umayyah meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap arsitektur dunia Islam. Masjid, istana, dan benteng mereka yang megah berdiri sebagai bukti visi artistik dan kecakapan teknik mereka. Arsitektur Umayyah memadukan pengaruh Romawi, Bizantium, dan Persia, menciptakan gaya khas yang identik dengan arsitektur Islam awal. Salah satu pencapaian arsitektur yang paling terkenal dari periode Umayyah adalah Masjid Agung Damaskus. Dibangun di atas situs kuil Romawi, masjid ini terkenal dengan halamannya yang luas, mosaik yang rumit, dan menara yang menjulang tinggi. Masjid ini berfungsi sebagai simbol kekuasaan dan prestis Umayyah, menunjukkan dukungan mereka terhadap seni dan komitmen mereka terhadap Islam. Struktur ikonik lainnya dari era Umayyah adalah kubah batu di Yerusalem. Dibangun di Bukit Bait Suci, kubah batu adalah mahakarya arsitektur Islam. Bentuk segi 8 kubah emas dan mosaiknya yang rumit mencerminkan beragam tradisi artistik yang memengaruhi arsitektur Umayyah. Selain bangunan keagamaan, Umayyah juga membangun istana dan benteng yang mengesankan. Struktur ini berfungsi sebagai pusat kekuasaan dan administrasi, mencerminkan kekayaan dan kemegahan dinasti. Contohnya termasuk Istana Qusair Ambra di Yordania, yang dikenal dengan lukisan dindingnya yang menggambarkan kehidupan istana dan waktu luang. Warisan arsitektur Umayyah adalah bukti visi artistik, keterampilan teknik, dan kecanggihan budaya mereka. Monumen mereka terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban, berfungsi sebagai simbol abadi peradaban Islam awal. Periode Umayyah menyaksikan perkembangan seni yang semarak, ditandai dengan perkembangan gaya yang khas dan dukungan terhadap seniman yang terampil. Seni Umayyah mengambil inspirasi dari berbagai sumber, termasuk tradisi Bizantium, Persia, dan Sasania, menghasilkan perpaduan pengaruh yang unik. Kaligrafi, seni menulis indah, mencapai puncak baru di bawah Umayyah. Perkembangan aksara Kufi, dengan huruf-hurufnya yang tebal dan bersudut, menjadi ciri khas seni dan arsitektur Umayyah. Para ahli kaligrafi menghiasi masjid, istana, dan manuskrip dengan prasasti yang rumit, seringkali menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau puisi. Ciri menonjol lain dari seni Umayyah adalah penggunaan pola geometris dan arabesk. Desain rumit ini sering ditemukan dalam mosaik, karya plesteran, dan tekstil, mencerminkan penekanan Islam pada yang tak terbatas dan ilahi. Penggunaan motif tumbuhan seperti tanaman merambat, daun, dan bunga juga umum, menambahkan sentuhan keindahan alami pada seni Umayyah. Seniman Umayyah unggul dalam berbagai media, termasuk keramik, logam, dan pembuatan kaca. Mereka menghasilkan benda-benda kerajinan yang halus seperti mangkuk, kendi, dan lampu, sering dihiasi dengan desain dan kaligrafi yang rumit. Tekstil, terutama brokat sutra, juga sangat dihargai, mencerminkan kekayaan dan kecanggihan masyarakat Umayyah. Prestasi artistik periode Umayyah mencerminkan dukungan mereka terhadap seni, kecanggihan budaya mereka, dan kemampuan mereka untuk mensintesis beragam tradisi artistik. Seni Umayyah memainkan peran penting dalam perkembangan seni Islam, memengaruhi gaya-gaya selanjutnya, dan meninggalkan warisan abadi pada warisan seni dunia Islam.
Umayyah mewarisi kerajaan yang luas dari pendahulunya dan menghadapi tantangan untuk memerintah penduduk yang beragam yang tersebar di wilayah geografis yang luas. Untuk menjaga ketertiban dan stabilitas, mereka mengembangkan sistem administrasi yang canggih yang mengacu pada contoh Bizantium dan Persia. Kepala negara Umayyah adalah khalifah yang memegang otoritas absolut. Dia dibantu oleh Dewan Penasihat yang dikenal sebagai Diwan, yang bertanggung jawab untuk menasihati khalifah tentang urusan negara. Diwan dibagi menjadi beberapa departemen, masing-masing dipimpin oleh seorang wazir, yang mengawasi bidang pemerintahan tertentu, seperti keuangan, perpajakan, dan militer. Untuk mengelola wilayah mereka yang luas, Umayyah membagi kerajaan mereka menjadi beberapa provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh khalifah. Para gubernur bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, memungut pajak, dan menjalankan keadilan di provinsi mereka. Mereka bertanggung jawab kepada khalifah dan diharapkan untuk melaporkan secara teratur tentang urusan provinsi mereka. Umayyah mengakui pentingnya militer yang kuat untuk mempertahankan otoritas mereka dan mempertahankan perbatasan mereka. Mereka mempertahankan tentara tetap yang besar yang terdiri dari tentara Arab dan non-Arab. Tentara diorganisir menjadi unit-unit berdasarkan afiliasi suku, dan tentara dihargai atas jasa mereka dengan hibah tanah atau tunjangan. Salah satu inovasi administrasi Umayyah yang paling signifikan adalah penerapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Keputusan ini memiliki konsekuensi yang luas karena memfasilitasi komunikasi dan administrasi di seluruh kekaisaran Umayyah yang luas. Ini juga berkontribusi pada penyebaran bahasa Arab dan budaya Islam di seluruh wilayah di bawah pemerintahan Umayyah. Struktur administrasi dan pemerintahan yang didirikan oleh Umayyah meletakkan dasar bagi perkembangan lembaga-lembaga politik Islam. Sistem pemerintahan terpusat, administrasi provinsi, dan organisasi mereka terbukti sangat efektif dalam menjaga ketertiban dan stabilitas di atas kekaisaran yang luas dan beragam. Bagian kelima, pertumbuhan ilmu pengetahuan selama periode Umayyah. Periode Umayyah menyaksikan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan beasiswa yang luar biasa ketika dunia Islam bertemu dan menyerap tradisi intelektual peradaban lain. Para penguasa Umayyah, khususnya Abdul Malik dan penerusnya, melindungi para cendekiawan dan mendorong penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Kota Damaskus, ibu kota Umayyah, menjadi pusat pembelajaran utama, menarik para cendekiawan dari seluruh dunia Islam. Umayyah mendirikan perpustakaan dan sekolah, dan mereka mendukung karya para penerjemah, yang memainkan peran penting dalam mentransmisikan pengetahuan dari budaya lain ke dunia Islam. Salah satu perkembangan intelektual yang paling signifikan dari periode Umayyah adalah munculnya jurisprudensi Islam. Para cendekiawan mulai mensistematisasikan hukum Islam, mengacu pada Al-Quran, hadis, dan konsensus komunitas Muslim. Hal ini menyebabkan perkembangan berbagai aliran pemikiran hukum, masing-masing dengan interpretasi dan metodologinya sendiri. Periode Umayyah juga menyaksikan kemajuan signifikan dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Para cendekiawan menerjemahkan karya-karya ahli matematika Yunani seperti Euclid dan Ptolemy ke dalam bahasa Arab yang meletakkan dasar bagi perkembangan matematika dan astronomi Islam. Dalam kedokteran, para dokter mengacu pada tradisi Yunani, Persia, dan India, mengembangkan perawatan dan teknik baru. Pertumbuhan ilmu pengetahuan selama periode Umayyah memiliki dampak yang mendalam pada dunia Islam. Hal ini menyebabkan perkembangan bidang studi baru, sistematisasi hukum Islam, dan transmisi pengetahuan dari budaya lain. Warisan intelektual Umayyah meletakkan dasar bagi zaman keemasan Islam yang akan berkembang di bawah Abbasiyah. Bagian ke-6, faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, meskipun menghadapi tantangan internal dan eksternal, berhasil memerintah selama hampir 1 abad, meninggalkan jejak yang signifikan pada perjalanan sejarah Islam. Beberapa faktor berkontribusi pada keberhasilan mereka, memungkinkan mereka untuk membangun kerajaan yang luas dan mengawasi periode perkembangan budaya dan intelektual. Pertama, Umayyah mewarisi fondasi yang kuat yang diletakkan oleh pendahulu mereka, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin telah berhasil menyatukan semenanjung Arab di bawah Islam dan memperluas kekaisaran Islam ke Suriah, Persia, dan Mesir. Umayyah memanfaatkan keuntungan teritorial ini dan membangun di atas struktur administrasi dan militer yang ada.
Kedua, Umayyah adalah politisi dan administrator yang terampil. Muawiyah, pendiri dinasti, adalah ahli strategi yang cerdik yang mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui kombinasi diplomasi dan kekuatan militer. Dia membangun sistem pemerintahan terpusat dan menunjuk pejabat yang kompeten untuk posisi-posisi kunci. Ketiga, Umayyah mendapat manfaat dari periode kemakmuran ekonomi. Kekaisaran Islam di bawah pemerintahan mereka meliputi rute perdagangan penting yang menghubungkan dunia Mediterania dengan timur. Perdagangan berkembang, menghasilkan kekayaan yang digunakan Umayyah untuk mendanai tentara mereka, membangun infrastruktur, dan melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Keempat, Umayyah adalah penguasa yang toleran yang mengizinkan rakyat non-Muslim mereka untuk mempraktikkan agama mereka secara bebas, selama mereka membayar jizyah, pajak yang dikenakan pada non-Muslim. Kebijakan toleransi beragama ini membantu menjaga stabilitas di dalam kekaisaran dan memfasilitasi integrasi beragam populasi. Akhirnya, Umayyah adalah pelindung pembelajaran dan budaya. Mereka mendukung para cendekiawan, mendorong penerjemahan teks dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, dan mengawasi pembangunan masjid dan istana yang mengesankan. Dukungan mereka berkontribusi pada perkembangan seni, arsitektur, dan sastra Islam selama pemerintahan mereka. Kesimpulannya, keberhasilan dinasti Umayyah dapat dikaitkan dengan kombinasi faktor-faktor, termasuk warisan fondasi yang kuat, keterampilan politik dan administrasi mereka, kemakmuran ekonomi, toleransi beragama, dan dukungan pembelajaran dan budaya. Faktor-faktor ini memungkinkan mereka untuk membangun kerajaan yang luas dan meninggalkan warisan abadi pada perjalanan sejarah Islam. Bagian ketujuh, warisan abadi Umayyah. Kekhalifahan Umayyah, meskipun akhirnya runtuh, meninggalkan warisan abadi di dunia Islam dan sekitarnya. Pemerintahan mereka menandai periode formatif dalam sejarah Islam, membentuk lanskap politik, sosial, budaya, dan intelektual komunitas Muslim. Secara politis, Umayyah membangun sistem pemerintahan terpusat yang berfungsi sebagai model bagi kekaisaran Islam selanjutnya. Mereka memperluas kekaisaran Islam secara signifikan, membawa wilayah yang luas di bawah pemerintahan Muslim. Penaklukan mereka menyebabkan penyebaran Islam di Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah, mengubah susunan demografis dan budaya wilayah ini. Secara arsitektur, Umayyah meninggalkan beberapa monumen paling ikonik di dunia Islam, termasuk kubah batu di Yerusalem dan Masjid Agung Damaskus. Mahakarya arsitektur Islam ini, dengan kubahnya yang menjulang tinggi, mosaik yang rumit, dan lengkungan yang anggun, terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban hingga hari ini. Secara artistik, Umayyah mengawasi periode perkembangan artistik yang ditandai dengan perkembangan gaya khas dalam kaligrafi, mosaik, dan logam. Mereka melindungi seniman dan pengrajin, mendorong produksi karya seni yang indah yang mencerminkan kekayaan dan kecanggihan istana mereka. Secara intelektual, periode Umayyah menyaksikan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan beasiswa yang luar biasa. Para penguasa Umayyah mendukung penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, yang mentransmisikan pengetahuan dari budaya lain ke dunia Islam. Hal ini menyebabkan perkembangan jurisprudensi Islam, matematika, astronomi, dan kedokteran. Warisan kekhalifahan Umayyah kompleks dan beragam. Sementara pemerintahan mereka ditandai oleh konflik internal dan akhirnya runtuh, mereka meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dunia Islam. Kontribusi mereka terhadap seni, arsitektur, sastra, dan beasiswa Islam terus memengaruhi dan menginspirasi Muslim dan non-Muslim. Kekhalifahan Umayyah tetap menjadi subjek perdebatan ilmiah dan daya tarik sejarah. Warisannya merupakan bukti kekuatan abadi ide dan ambisi manusia. Bagian ke-8, tokoh-tokoh terkemuka dari Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah menghasilkan sejumlah tokoh terkemuka yang memainkan peran penting dalam membentuk nasib dinasti dan meninggalkan jejak mereka pada sejarah Islam. Individu-individu ini, melalui kepemimpinan, beasiswa, atau dukungan mereka terhadap seni berkontribusi pada kebangkitan Umayyah ke tampuk kekuasaan, ekspansi teritorial mereka, dan pencapaian budaya mereka. Muawiyah Is, pendiri dinasti Umayyah, adalah seorang politisi dan administrator yang terampil yang menetapkan pemerintahan dinasti dan menyiapkan panggung untuk ekspansinya. Pendekatan pragmatisnya terhadap pemerintahan dan kemampuannya untuk menjalin aliansi membantu mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengamankan suksesi Umayyah. Abdul Malik, Khalifah Umayyah kelima, dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dinasti.
Dia menerapkan reformasi penting yang memperkuat negara Umayyah, termasuk penerapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi dan pengenalan mata uang Islam baru. Al-Walid I, putra dan penerus Abdul Malik, adalah pelindung besar seni dan arsitektur. Selama masa pemerintahannya, kubah batu di Yerusalem Masjid Agung Damaskus selesai dibangun, menunjukkan kemegahan arsitektur dan kecanggihan artistik periode Umayyah. Umar II, yang dikenal karena kesalehan dan keadilannya, menerapkan reformasi yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan sosial dan mempromosikan kesetaraan antara Muslim dan non-Muslim. Dia dikenang sebagai salah satu khalifah Umayyah yang paling saleh. Tokoh-tokoh penting lainnya termasuk Khalid ibn al-Walid, seorang komandan militer yang brilian yang memainkan peran kunci dalam penaklukan Islam awal, Musa bin Nusair yang memimpin penaklukan Islam di Afrika Utara, dan Tariq ibn Ziyad yang memimpin penaklukan Spanyol. Tokoh-tokoh terkemuka dari kekhalifahan Umayyah, masing-masing dengan caranya sendiri, berkontribusi pada kebangkitan dinasti ke tampuk kekuasaan, ekspansi teritorialnya, dan pencapaian budayanya. Kepemimpinan, beasiswa, dan dukungan mereka terhadap seni meninggalkan warisan abadi di dunia Islam, membentuk sejarah, budaya, dan peradabannya. Bagian ke-9, kesimpulan, signifikansi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, dinasti Islam pertama yang menggantikan sahabat Nabi Muhammad, memainkan peran penting dalam membentuk jalannya sejarah dan peradaban Islam. Meskipun akhirnya mereka menurun dan digantikan oleh Abbasiyah, kontribusi Umayyah terhadap perkembangan lembaga-lembaga politik Islam, penyebaran Islam, dan perkembangan seni dan arsitektur Islam tetap tak terbantahkan. Keputusan Umayyah untuk memindahkan ibu kota Kekaisaran Islam dari Madinah ke Damaskus memiliki konsekuensi yang luas, menggeser pusat gravitasi politik dan budaya ke timur, dan mengintegrasikan wilayah yang baru ditaklukkan ke dalam wilayah Islam. Pembentukan mereka atas sistem pemerintahan terpusat, dengan birokrasi yang canggih dan tetap memberikan model bagi Kekaisaran Islam selanjutnya. Pemerintahan mereka menyaksikan periode ekspansi teritorial yang luar biasa, memperluas batas-batas Kekaisaran Islam dari Spanyol di barat hingga Asia Tengah di timur. Penaklukan Umayyah membawa beragam populasi di bawah pemerintahan Islam yang mengarah pada penyebaran bahasa Arab, hukum Islam, dan budaya Islam. Selain itu, dukungan Umayyah terhadap seni dan arsitektur menghasilkan pembangunan beberapa monumen paling ikonik di dunia Islam, termasuk kubah batu di Yerusalem dan Masjid Agung Damaskus. Mahakarya arsitektur ini dengan perpaduan khas pengaruh Romawi, Bizantium, dan Persia berdiri sebagai simbol abadi kecemerlangan artistik periode Umayyah. Kesimpulannya, dinasti Umayyah, meskipun konflik internal dan akhirnya runtuh, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada perjalanan sejarah Islam. Kontribusi mereka terhadap pemikiran politik Islam, peran mereka dalam menyebarkan Islam, dan dukungan mereka terhadap seni dan arsitektur telah membentuk dunia Islam dan terus menginspirasi kekaguman dan keajaiban hingga hari ini. Periode Umayyah, meskipun relatif berumur pendek, tetap menjadi bab penting dalam sejarah Islam. Warisannya merupakan bukti kekuatan abadi ambisi manusia, pertukaran budaya, dan kekuatan transformatif iman.